Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Mahasiswa generasi kelima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua karunia nikmat dan rahmatnya sehingga kita bisa bermuajah walaupun secara online untuk melaksanakan satu agenda, yaitu Orinaka, orientasi pengenalan kampus dan mahasiswa STQ Al-Multazam. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada seluruh umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah, mahasiswa generasi kelima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi pada kesempatan saat ini adalah tentang kemahasiswaan. Dan kalian saat ini sudah menjadi mahasiswa, bukan lagi siswa. Maha itu adalah besar, agung, ya, lebih daripada siswa. Yang kalian pernah menjadi siswa SMP, SMA, seperti gimana rasanya? Kemudian saat ini kalian sudah menjadi mahasiswa. Artinya apa? Kalian harus berubah. Berubah dari tingkah laku siswa SMA, ya, menjadi mahasiswa yang lebih dewasa. Jadi tingkah laku kalian, ucapan tutur kata kalian, ya, cara berpikir kalian pun harus dirubah, mindset kalian harus dirubah. Kalian sudah menjadi mahasiswa. Mau tidak mau, ya, teman kalian, ya, sesama mahasiswa itu adalah mahasiswa UI, mahasiswa Unpad, mahasiswa UPI, ya. Itu adalah teman-teman kalian, ya, yang setara dengan kalian, ya. Tingkatannya adalah itu. Oleh karena itu, mulai saat ini rubah mindset kalian. Kalian adalah seorang mahasiswa, jadi harus dirubah semua tingkah laku, tutur kata dan sebagainya menjadi lebih dewasa lagi. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah, mahasiswa, ya, STQ Al-Multazam, ya, cita-citanya adalah menjadi sarjana Ahlul Quran. Ini jangan dilupakan oleh kalian semua. Kalian masuk STQ Al-Multazam tentunya ingin menghafal Al-Quran 30 juz, menjadi hafizah, ya, 30 juz, dan juga bisa menjadi sarjana S1. Ya, mungkin sudah biasa di luar sana menghafalkan 30 juz, selesai setelah itu, ya, tetapi tidak mendapatkan gelar akademik. Nah, di STQ Al-Multazam ini insya Allah, ya, bukan hanya menghafal Al-Quran 30 juz menjadi hafizah, ya, tetapi kalian juga mendapatkan gelar akademik, yaitu S1, strata 1, yang bisa digunakan nanti dalam dunia kerja kalian, ataupun bisa melanjutkan S2, S3, Masya Allah, ya. Sehingga tepat sekali kalian memilih STQ Al-Multazam sebagai tempat belajar menuntut ilmu, karena di sini kita akan belajar memperdalam Al-Quran, ya, dan tafsirnya tentunya, ya, bersama-sama setelah belajar di kita di sini di STQ Al-Multazam selama 8 semester atau 4 tahun insyaallah. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah, ya, mahasiswa itu identik, ya, dengan tridharma perguruan tinggi. Nah, segala aktivitas dan tingkah laku dan semua aktivitas mahasiswa itu tidak jauh dari tridharma perguruan tinggi. Ada yang tahu apa itu tridharma perguruan tinggi? Dan tridharma perguruan tinggi ini adalah jiwanya mahasiswa, ya. Jadi kalau belum melaksanakan tridharma perguruan tinggi ini, berarti kalian bukan mahasiswa. Karena mahasiswa harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Apa saja yang pertama tridharma itu? Tri itu adalah 3, ya. Dharma perguruan tinggi ada 3 dharma perguruan tinggi. Yang pertama adalah pendidikan, ya, kemudian yang kedua adalah pengabdian kepada masyarakat, dan yang ketiga adalah penelitian. Yang pertama pendidikan, ya, di sini di STQ Al-Multazam insya Allah kalian akan menjalani masa-masa pendidikan selama 8 semester atau 4 tahun. Apa saja pendidikan yang akan kalian dapatkan? Insya Allah pendidikan Al-Quran dan juga pendidikan yang lainnya, pendidikan karakter,
ya, pendidikan tingkah laku insya Allah, akhlak, ya, kemudian pendidikan Al-Qur'annya dengan mengikuti agenda-agenda Al-Qur'an di sini. Kemudian pendidikan formal, ya, seperti kalian akan memahami, mempelajari mata kuliah yang harus kalian ampuh selama 8 semester atau 8 tahun di sini, ya. 8 tahun atau 8 semester 4 tahun maksud saya, seperti itu. Kemudian yang kedua, pengabdian kepada masyarakat. Ya, jadi mahasiswa itu harus ada pengabdiannya kepada masyarakat. Dan di STK Multazam ini tidak jauh-jauh insya Allah, ya, tidak sulit untuk mengabdi kepada masyarakat. Ya, salah satu contohnya adalah nanti dalam perjalanannya, ya, sebagian dari kalian yang sudah mampu, ya, akan dilibatkan untuk membimbing adik-adik kelas kalian, ya, membimbing adik siswa kalian dari SMA dan SMP STK Multazam. Karena di Al-Multazam, ya, Yayasan Pendidikan Islam Al-Multazam itu pendidikannya mulai dari PAUD, ya, SD, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, karena itu untuk pengabdian kepada masyarakatnya tidak jauh-jauh, ya. Tidak harus pergi terjun ke masyarakat umum, ya. Tidak, tetapi kita di sini ada wadahnya, yaitu apa? Kalian mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak, adik-adik siswa kalian nanti di SMP dan di SMA. Tentunya yang sudah mempunyai kemampuan membaca Al-Qur'annya sesuai standar, hafalannya sudah standar, ya, dan sebagainya, nanti akan dilibatkan. Dan ini adalah jiwa mahasiswa, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Dan masih banyak lagi nanti bentuk pengabdian kepada masyarakat. Nanti ada KKN, kuliah kerja nyata, atau kalian diterjunkan ke masyarakat nanti di semester 6. Kemudian ada PPL, ya, langsung kalian mengajar ke sekolah-sekolah dan sebagainya. Dan masih banyak pengabdian-pengabdian di sini insya Allah. Kalau kalian nanti ikut berorganisasi, pengabdian kepada masyarakatnya akan lebih banyak lagi, ya. Mahasiswa kita alhamdulillah banyak yang dipercaya untuk mengisi webinar, mengisi acara-acara ke-Al-Qur'anan, ya, webinar Al-Qur'an nasional, ya, secara nasional ataupun lokal, ya. Kalau lokal sudah lewat, ya, nasional insya Allah banyak sekali yang mahasiswa kita mengisi. Itu adalah sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, dan mahasiswa harus melakukan itu, ya, karena jiwa mahasiswa salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat, seperti itu. Dan masih banyak lagi insya Allah. Kalau kalian ikut berorganisasi, lebih banyak lagi kesempatan untuk mengabdi kepada masyarakat. Ada penggalangan dana, ya, ketika ada bencana, penggalangan dana untuk Palestina, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan sosial yang tentunya untuk pengabdian kepada masyarakat kalau kalian ingin ikut di organisasi. Kalau tidak pun, ya, tidak masalah, karena organisasi adalah pilihan mau ikut atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah penelitian. Penelitian ini wajib dilakukan oleh seorang mahasiswa, ya. Nanti cara belajar untuk meneliti itu dimulai dari ketika kalian sudah masuk ke STK Al-Multazam, pembelajaran di kelas. Nanti ada diskusi di pembelajaran di kelas itu, nanti ada diskusi dengan teman kalian, mengungkapkan argumen, kemudian menuliskan argumen kalian, ya, kemudian menuliskan pemikiran kalian, yang jadilah sebuah makalah, suatu mata kuliah, kemudian disampaikan, didiskusikan dengan teman-teman. Ini adalah salah satu upaya untuk bisa kalian meneliti, ya. Nanti intinya di semester 8, di semester akhir, kalian harus meneliti satu judul yang menjadi skripsi kalian. Nah, itu adalah penelitian. Jadi sekali lagi saya katakan ada 3 jiwa mahasiswa, yaitu harus memenuhi tridharma perguruan tinggi. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah pengabdian pada masyarakat, dan yang ketiga adalah penelitian. 3 ini, aktivitas ini harus dilakukan oleh seorang mahasiswa. Berbeda dengan siswa SMP SMA, mereka hanya duduk diam, ya, mendengarkan gurunya menjelaskan, kemudian guru memberikan soal dan menyelesaikan soal, mendapatkan nilai, selesai. Tetapi apa kalau mahasiswa beda? Ya, mahasiswa datang ke kelas, ya,
dengan pikiran yang harus sudah penuh dengan argumen-argumen ya, dengan ilmu-ilmu. Kemudian cara belajarnya nanti dengan berdiskusi ya, berdiskusi dengan dosen, berdiskusi dengan teman kalian, mengungkapkan argumen-argumen kalian ya, ide-ide kalian dan sebagainya. Dan ini adalah seorang mahasiswa seperti itu kesehariannya. Nanti ketika di luar kelas yang ikut berorganisasi, ungkapkan semua pemikiran kalian di organisasi tersebut. Di situ ada diskusi, kemudian ada melaksanakan sebuah agenda acara, kegiatan sosial dan sebagainya di organisasi akan didapatkan seperti itu ya. Jadi sekali lagi kalian adalah seorang mahasiswa saat ini, mindsetnya harus dirubah, pemikirannya harus dirubah, tingkah lakunya harus dirubah menjadi lebih dewasa lagi. Ya, karena mahasiswa itu satu orangnya adalah kritis, harus kritis dengan lingkungan sekitar. Ya, harus kritis. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, ya, tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan aturan, harus kritis. Kenapa ini seperti ini? Ya, itu harus kritis seorang mahasiswa. Ya. Makanya kita sering melihat ya mahasiswa turun ke jalan untuk berdemo, ya, untuk mengungkapkan aspirasinya. Itu adalah bentuk kritis mereka terhadap pemerintahan, ya, pemerintahan siapapun di rezim siapapun. Kalau cara memerintahnya tidak betul, mahasiswa harus bergerak ya, menyampaikan kritiknya ya, dengan berdemo, dengan berdiskusi ya, dan masih banyak cara-cara yang lain. Intinya harus kritis seorang mahasiswa itu. Kritisnya dalam bentuk kritis yang positif ya, bukan yang negatif, seperti itu. Kemudian yang ada dalam diri mahasiswa juga harus intelektual. Apa intelektual itu? Harus intelektual itu harus berpikir, kalian harus menyelesaikan sesuatu itu secara pemikiran yang bagus, secara ide-ide yang bagus ya. Ungkapkan ide kalian untuk menyelesaikan sebuah masalah ya. Yang intelektual itu artinya segala tingkah laku kalian adalah berdasarkan ilmu ya, berdasarkan ilmu yang dipelajari, yang dibaca, dipelajari dan sebagainya, seperti itu. Kemudian mahasiswa itu mempunyai energi yang besar harusnya ya. Jadi yang masih semangatnya kurang harus dirubah, karena mahasiswa harus punya energi yang sangat besar ya untuk mencapai sebuah impian, sebuah cita-cita. Karena masa-masa mahasiswa ini adalah masa-masa idealisme itu, keidealismean seseorang itu tumbuh, itu ada di masa-masa mahasiswa ini. Ya, setelah masa mahasiswa nanti masa kerja dan sebagainya akan keidealismenya akan berubah. Tetapi di masa-masa menjadi mahasiswa ini adalah masa-masa idealisme kalian harus tumbuh di situ ya. Harus ditancapkan dengan apa? Dengan energi yang besar, energi yang positif, yang besar, yang mendorong kalian untuk bergerak ya menuju ke arah yang lebih baik, seperti itu. Baik, ikhwatillah rahimakumullah, itu secara umum ya, mahasiswa secara umum yang sudah saya sampaikan tadi, mulai dari Tridharma perguruan tinggi, kemudian aktivitas dan sebagainya, itu adalah mahasiswa secara umum. Nah, kita masuk ke mahasiswa STQ Al-Multazam. Seperti apa sih mahasiswa STQ Al-Multazam itu? Ya, mahasiswa STQ Al-Multazam yang diharapkan itu adalah lebih dari mahasiswa-mahasiswa di luaran sana. Kalau mahasiswa di luaran sana, ya setelah kuliah berorganisasi pulang selesai. Tapi apa, di STQ Al-Multazam mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu penuh dengan aktivitas yang positif ya. Mulai bangun tidur, tahajud, menghafal Al-Quran, menyiapkan hafalan Al-Quran, kemudian siangnya kuliah, setelah kuliah nanti yang ikut organisasi berorganisasi, yang merealisasikan agenda-agenda organisasi dan sebagainya. Dan itu adalah mahasiswa STQ Al-Multazam, full aktivitas ya, penuh dengan aktivitas insya Allah di sini. Apalagi ruang lingkup kita di sini adalah ruang lingkup pesantren ya, sangat mendukung sekali ya. Tidak lagi berleha-leha dan sebagainya di sini ya. Tidak terganggu dengan handphone, tidak terganggu dengan status-status dan sebagainya, status WA, status IG dan sebagainya ya. Fokus untuk belajar, itu adalah mahasiswa STQ Al-Multazam.
Baik mahasiswa STK Multazam generasi kelima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di STK Multazam insyaallah ada beberapa organisasi ya yang sudah berdiri, yang sudah melaksanakan agenda-agendanya. Di antaranya ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, kemudian ada DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, kemudian ada MPO, Majelis Perwakilan Organisasi, kemudian ada LDK, Lembaga Dakwah Kampus, dan juga ada UKM ya, salah satunya ada UKM atau unit kegiatan mahasiswa, salah satunya ada Hadroh ya, UKM kesenian yang sudah berjalan di STK Multazam, dan ini menjadi wadah bagi kalian yang mempunyai jiwa-jiwa leadership, mempunyai jiwa-jiwa organisator ya, mencintai sebuah organisasi, aktivitasnya, agendanya dan sebagainya, bisa masuk ke dalam organisasi. Dan tentunya tidak lengkap ya seorang mahasiswa kalau tidak berorganisasi, karena ilmu yang akan didapatkan itu akan lebih banyak ya, pengalaman akan lebih banyak didapatkan oleh seorang mahasiswa jika mahasiswa itu bisa mengikuti organisasi-organisasi kemahasiswaan ya. Tentunya ilmunya akan lebih banyak lagi ya, pengalamannya akan lebih banyak lagi, tidak hanya didapatkan di dalam kelas. Oleh karena itu saya sampaikan yang mempunyai jiwa-jiwa leadership ya, kepemimpinan, yang mempunyai, yang terbiasa dengan organisasi, bisa nanti masuk ke dalam organisasi. Tentunya ada persyaratan-persyaratan ya untuk berorganisasi di STK Multazam. Salah satu contohnya yaitu jika ingin menjadi presiden BEM itu minimal 25 juz ya, atau 20 juz Al-Quran. Bagi anggotanya pun minimal 10 juz Al-Quran. Baik ikhwati fillah rahimakumullah, mahasiswa generasi kelima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, semoga dengan sedikitnya materi ini bisa memicu ya pertanyaan-pertanyaan kalian nanti. Insya Allah tanggal 29 Agustus 2021 kita akan Zoom bersama ya. Kemudian kalian ungkapkan ya materi-materi yang belum kalian pahami, kalian tanyakan pada kesempatan tanggal 29 nanti ya. Ini adalah sengaja ya memberikan materinya tidak lengkap ya, biar kalian bisa berpikir kritis ya, dengan apa yang belum kalian pahami. Kalian harus bisa mengungkapkan ya, bisa mengungkapkan ide-ide kalian ya nanti tanggal 29 Agustus nanti ya. Itu saja mungkin yang bisa Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.